Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Asri Pujianti dengan NPM 102210004 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maritul Insan. Yang pertama, ada tarif al-insan atau pengenalan manusia. Siapakah aku? Dari mana manusia berasal? Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajadah ayat 7-9. Aku adalah manusia. Manusia terbuat dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari sarifati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkannya ke dalam roh ciptaannya. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya manu, dan berasal dari bahasa Latin yang artinya mens, yang berarti berpikir, berasal dari budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah faktor, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Yang ada pada diri manusia, yang pertama ada hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Ada dua balasan, ada balasan yang baik dan balasan yang buruk. Yang kedua ada takotul insan. Menurut Niels Munroe, potensi adalah kekuatan tenggelam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kegiatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada pada dalam dirinya. Potensi-potensi manusia ada 3. Yang pertama, potensi jasmani atau fisik. Yang kedua, potensi rohani atau spiritual. Dan yang ketiga, potensi akal atau mainid. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23, yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu syukuri. Di sini ada 3 potensi. Yang pertama, potensi pendengaran. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8, yang artinya berisi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua, ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Dan yang ketiga, potensi hati. Segumpal daging itu adalah hati, hakikatnya adalah iman. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di dalam al-mas'uliyah terdapat 2 sikap. Yang pertama al-amanah atau sikap amanah, dan yang kedua al-hianat atau sikap hianat. Yang ketiga hakikatul insan atau hakikat manusia. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sifat makhluk ada 4. Yang pertama di atas fitrah, kedua lemah, ketiga bodoh, dan keempat fakir. Ada 3 kemuliaan makhluk atau manusia. Yang pertama ditiupkan ruh, yang kedua diberi keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkannya alam kepadanya. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ibadah dan yang kedua khilafah. Manusia juga diberi 2 kebebasan untuk memilih, yaitu mukmin dan kafir. Manusia juga diberi 2 balasan, yaitu surga dan neraka. Yang keempat,
nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri secara bahasa. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad jam'anya, atau anfus atau nufusun dapat diartikan roh atau nyawa. Dari seseorang, darah niat, orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan dorongan, hati yang kuat. Jiwa manusia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.